wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu dan bapak, langsung saja mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak, di kesempatan malam hari ini kita membahas kurban karena ada materi-materi yang sudah saya perbaharui berdasarkan permasalahan yang ditemukan di masyarakat, di berbagai masjid yang saya isi. Itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan baru, dan nanti kita kupas di kesempatan kali ini. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, cukup 2 materi saja, yaitu tentang syaratnya juru sembelih dan masalah kurban beserta seluk beluknya ibu dan bapak. Mana ya? Oh, ini. Ternyata materi permasalahan kurban itu yuk berkembang, tiap masjid, tiap daerah itu soalnya beda gitu. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita mulai. Yang pertama sebagai pembukaan buat kita semua, pokoknya usahakan penyembelihan di masjid kita ini syar'i. Ngejar syar'inya, bukan ngejar cepet-cepetannya. Yang penting syar'inya halalan thayyiban. Halal secara syar'i, thayyiban secara kacamata kesehatan juga baik dikonsumsi oleh kita. Pokoknya jangan sampai seperti ini. Atau seperti ini nggih. Intinya ibu dan bapak yang hadir, syarat menjadi orang yang kita tunjuk untuk nyembelih itu tidak boleh sembarangan, bukan hanya sekedar modal kendel. Pokoknya yang pertama, orang ini harus benar-benar salimun akidah. Jangan orang yang masih percaya dengan dukun, dengan jimat, dengan jampe-jampe. Dikhawatirkan ketika menyembelih ternyata penyembelihannya membaca doa selain doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada juga di daerah, orang ini ketika nyembelih ambil gelas, Pak. Kemudian gelasnya ini ditadahkan di bagian luka sapi yang menganga biar gelasnya penuh dengan darah, kemudian darahnya diminum. Biar barokah katanya mah. Horor ya. Waduh. Itu sampai didatangi dinas kesehatan, Pak. Takut jadi orang lain ikut-ikutan gitu loh. Bahkan ibu dan bapak di daerah Majalengka, ketika mereka akan melaksanakan penyembelihan, udhiyah atau hewan kurbannya itu didandani, dibedaki barang, dibengesi, bahkan dikasih parfum. Padahal nek kambing Jawa kan ambune, nyekel talinya atau ambune ning tangan lama hilangnya gitu. Nah, ibu dan bapak, inilah dalilnya. Karena kita sebagai seorang muslim, hurimat alaikumul maitah, kita dilarang memakan bangkai kecuali ikan dan belalang, itu boleh. Termasuk ibu dan bapak, hewan yang dipukul
menggunakan palu itu termasuk hewan yang mati dan statusnya menjadi bangkai. Jadi ibu dan bapak, di Cina misalnya, di Cina itu ketika mereka akan menyembelih sapi itu dipukul kepalanya. Maka memukul kepala sapi itu termasuk wal mauqudah, hewan yang mati karena dipukul kepalanya. Ini tidak syar'i dan hukumnya haram. Ya. Contohnya begini. Lah, lele kan pukul palu, Pak Didi. Makanya lele itu kalau dipukul palu kan jadi bangkai. Dan bangkai yang boleh dimakan yaitu ikan. Tidak masalah, bisa diterima nggih? Nah, ini materi ini belum disampaikan ya, Pak ya? Makanan halal, makanan haram, hewan yang haram, hewannya belum ya? Kapan-kapan ya. Insya Allah. Kita ke sini dulu aja. Nah, ibu dan bapak, kita dilarang memakan bangkai kecuali dua bangkai tadi, ikan dan belalang. Kemudian wadam, dilarang memakan darah. Makanya kalau kita nyembelih ojo ditadai ember ya Pak, takut ada yang memanfaatkan gitu ya. Disimpan ke tanah langsung aja dah, biar aman gitu, nggak ada yang ngambil. Kecuali dua darah, limpa dan hati. Walamul khinzir, jelas daging babi. Dan yang terakhir, wama uhilla li ghairillah bih, semua sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah maka statusnya haram. Ketika yang nyembelih ternyata masih senang klenik, dikhawatirkan di dalam hatinya ada niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, pokoknya orang yang nyembelih adalah orang yang sholat 5 waktunya lengkap, bukan orang yang menyia-nyiakan sholat. Kalau dia ini menyembelih ternyata tidak sholat dan tidak sholatnya menolak syariat, maka sembelihannya haram dimakan. Ketika ditanya, kenapa kau tidak sholat? Sholat itu ora penting, sholat itu ajaran yang nggak ada manfaatnya. Berarti tidak sholat ya gara-gara menolak syariat, maka sembelihannya haram. Kalau dia tidak sholatnya gara-gara MALAS, yaitu males, tetap sah, tapi dihindari orang yang kayak gini. Karena manuzila balla illa bidanbi, musibah itu akan turun ketika orang-orang ini banyak melakukan perbuatan dosa. Dan yang nomor 3, menyembelih itu bukan urusan wani-wanian, tetapi urusan ibadah. Dan orang ketika akan ibadah harus memperhatikan adab. Adab menjaga perhatian atau perasaannya hewan kurban juga gitu Bapak Ibu. Ontane nangis lihat kawannya itu dipukul pakai pisau, buah gitu, maksudnya dicincang dan sebagainya. Makanya penting dalam menyembelih itu dikasih satir, penghalang gitu loh, antara hewan yang masih hidup dengan hewan yang mati. Itu termasuk adab. Dan termasuk yang nyembelih nanti jangan pakai celana kolor sing ketok dengkulnya, auratnya. Kan orang lagi ibadah, Bu. Jenengan baca Quran brondolan apa kerudungan di rumah? Tuh, ibu kerudungan no. Karena baca Quran itu nilainya ibadah. Termasuk kurban juga nilainya ibadah yo, yang menutupi aurat, jangan pakai kolor. Ketika megang pisau pun yo jangan diiwir-iwir, nunjuk-nunjuk. Waduh, ini bahaya pisaunya ya. Kurang adab. Intinya nomor 3 ini si juru sembelih dan timnya harus memperhatikan kesejahteraan hewan, yaitu tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Dan salah satu yang penting juga koyul jism, badannya harus sehat dan kuat. Karena yo ngerubuke sapi butuh tenaga ya Pak. Jadi kalau yang sudah sepuh waktunya regenerasi, berikan kepada yang muda-muda untuk latihan. Biasanya yang muda takutnya cuma satu, wedi salahku, nek haram piye. Makanya yang tua ini penting mendampingi yang muda biar penyembelihannya sesuai syar'i. Nek kayak gini ya mesake Pak. Qadarullah Mbah Kakung sing nyembelih sampun sepuh. Qadarullah sapine gede. Qadarullah sing nyekel kepalane kurang iso. Ini kan bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Yang terjadi penyembelihan yang sadis gitu loh ya.
Dan mulainya bukan dari sini Pak, dari samping Pak. Pisau satu ternyata nggak tajam Pak. Ini yang megangin gedebok pisang sampai lari, jiko pisau yang lain sih landep Pak. Waduh, remuk gitu kan, repot itu loh. Loh, golek ganti malahan. Nah, kan mulainya dari samping Pak. Ini menyakitkan sekali. Kan posisi pisau harusnya di bawah kolom menjing. Biar hulkum mar'i, arteri dan vena lagi ngumpul. Kalau dari samping yang pertama dipotong arteri dulu. Ininya masih nyambung semua Pak. Ini berbahaya. Dan kemudian syarat yang selanjutnya qayyul jism tadi, karena Nabi Musa pun ketika diberikan amanah melaksanakan tugas mengembala kambing-kambingnya Nabi Syuaib, karena beliau ini pertimbangannya qayyul amin, yang sehat, yang kuat gitu loh. Dan yang terakhir, hendaklah benar-benar orang ini orang yang berilmu, faham ilmu, bukan cuman modal kendel toh. Minimal 2 ilmu yang harus diketahui. Ilmu syar'inya dia faham, fikih kurban. Kemudian ilmu tekniknya dia juga faham. Dengan video ini kita bisa mengambil pelajaran. Orang yang nyembelih kambing ini dia itu kendel Pak, tapi dia tidak paham ilmu fikih. Karena penyembelihannya tidak sempurna, ada mar'i, saluran makan yang tidak terputus. Seperti inilah Ibu dan Bapak. Dan bagi kita nanti ya, biasanya saluran yang wajib terputus. Nah, ini saluran nafas, ini saluran makan, mar'i dan hulkum. Menurut mazhab Syafi'iyah, sembelihan yang dikatakan sah, 2 ini harus putus. Lah kalau arteri dan vena yang kocor ngecil itu belum putus gimana Pak Dede? Kalau belum putus tetap sah, tapi ingat harus tetap diputuskan. Kalau ndak putus nanti sapinya, kambingnya iso mlaku dhewe. Karena darah dari badan ke otak masih muter. Atau selanjutnya Pak, nyun ngapunten, ini Pak Ustadz ini kayak paham ilmu agama Pak. Qur'ane wapi, hadise api, bahasa Arabe jos. Tapi tidak paham ilmu APD, keselamatan, teknik dan sebagainya. Ketika nyembelih kayak gini kan sembrono, belum diikat. Bayangin. Kalau Bapak Pak Ustadz ini jagal harian tidak apa-apa. Neng RPH ngono. Wah, dewe guling ke. Lah jagal kan jagal musiman. Guru musim nyembelih tok setahun pisan. Gitu loh. Singkat cerita, ya bahaya no ini. Padahal taruhannya nyawa kalau nyembelih itu nggih. Jadi yang jadi pertimbangan buat ibu dan bapak, pokoknya akidahnya yang lurus, orang ini tidak menyanyiakan sholat, faham adab etika ketika nyembeli, kemudian badannya yang sehat, kuat jasmani. Makanya tim kurban dari sekarang rajin olahraga, minum minuman yang sehat, bernutrisi, biar besok pas hari raya orang gampang pegel ngono lho. Wis latihan sih aku gitu ya. Makanya jagal-jagal itu yang mendekati hari H pakai teknik button up itu sudah mulai ngangkat barbel dari sekarang Pak, biar kuat gitu ya. Dan yang terakhir adalah paham ilmu. Nah selanjutnya kita akan membahas beberapa permasalahan di dalam fikih ibu dan bapak. Jadi hewan kurban itu kita kenal dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Jadi udhiyah adalah hewan kurban. Dan kurban ini termasuk ibadah purba. Jadi puasa dan kurban itu dari zamannya Nabi Adam sudah ada, makanya disebut ibadah purba. Makanya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, watslu alaihim, bacakan kepada mereka naba'a ibnu Adam, yaitu kisahnya anak Adam bilhaq dengan sebenar-benarnya. Id qarraba kurbanan, yang mana Qabil dan Habil anak Adam ini berkurban kepada Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan selanjutnya hewan kurban ini adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu dasar ini benar-benar harus difahami secara mendalam. Kenapa? Biar kita tidak menjadi sohibul kurban sing rewel. Ingat ibu dan bapak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ini sholat, berkurban, hidup dan mati saya untuk Allah. Artinya ikhlas, jangan hitung-hitungan. Jangan sampai jenengan sudah ikut rombongan sapi, ketika selesai penyembelihan langsung nyolek panitia.
Ojo lali lidahe nggo aku. Buntute nggo aku. Jatah dagingku tolong diambilkan sirloin yang sebelah sini. Sing enak-enak. Udah dikasih jatah, datang lagi orangnya. Ojo lali aku tambahan 2 kresek buat rewangku di rumah. Dikasih 2 kresek. Tekone. Oh iya, nggo ponakanku sak kresek. Waduh. Jadi rewel iki. Bisa diterima nggih? Nah, selanjutnya panitia nih orangnya iyo piye ngono ya. Iki sebab apalagi kita orang Jawa nggih, tepo selironya kan sangat tinggi sekali ya. Makanya ikhlas ini penting karena zaman dulu di dalam hadis tabahan nas fasarraka matara. Jadi dulu juga orang ini suka berbangga-bangga dengan kurbannya. Wah, lihat limosin kayak aku. Wah. Jadi nyun ngapunten, pokoknya jangan kita ini salah niat. Berkurban itu biar dikenal oleh orang, punya duit, kemampuan ekonominya menengah ke atas, jangan gitu. Benar-benar lillahi ta'ala. Dan semuanya ibu dan bapak, semua ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Dan ibadah kurban ini kita sudah tahu semua, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu Allah dan sembelihlah hewan kurban. Kemudian Nabi pun memberikan contoh. Nah ini penting, kita banyak mengambil pelajaran dari hadis ini. Saya jabarkan nanti. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menyembelih bikabsain 2 ekor kambing kibas amlahain yang berwarna putih campur hitam tapi dominan warna putihnya. Jadi kambing yang disukai Nabi putih campur hitam atau warna yang lain tapi dominan warna putihnya. Selanjutnya ibu dan bapak, nyun ngapunten. Kalimat selanjutnya adalah akronain yang bertanduk, maka dianjurkan diusahakan nyari yang bertanduk. Dabahahuma biyadihi, Nabi itu menyembelih dengan kedua tangannya. Berarti sunnahnya berkurban itu yang nyembelih adalah sahibul kurban. Makanya monggo ditawarkan dulu sapi 7 ini, monggo salah satu pengorban ada yang mau berkurban, monggo dipersilahkan ini pisaunya. Ditawarkan dulu. Oh, wedi. Oh ya wis diwakilke Ustadz Mihdad mawon ngono ya. Tapi ditawarkan dulu. Kalau di Kaplingan di tempatnya saya di Jebres sana ditawarkan dulu. Nek sing gendel yo ndak masalah didampingi gitu. Selanjutnya wasama wa kabara, ketika menyembelih membaca bismillahi Allahu akbar. Ini doanya. Nah, ini ada permasalahan di sini. Permasalahannya ini, Pak Dede, bagaimana hukumnya orang yang menyembelih tapi lupa membaca tasmiyah atau basmalah? Gimana sembelihannya, Pak? Adakah kasus wenek, Pak? Makanya saya angkat. Salah satu lembaga di Surakarta, orang tak sebut ya takut jenengan pasti mudeng soal lembaganya. Ternyata mendekati hari H, golek jagal angel, Pak. Singkat cerita, ada salah satu warga sekolah, dia punya orang katanya bisa jagal. Singkat cerita, cari jagal dadakan. Dapat, Pak. Ketika jagal dadakan ini nyembelih, lali baca basmalah, Pak. Aduh, bakul kerupuk ketabrak Honda, Pak. Remuk-remuk iki. Sampai-sampai itu sapi mau dikubur, Pak. Mau dikubur. Kemudian para asatidahnya kumpul musyawarah, ini gimana ini nanti dipendem kan eman-eman. Ternyata orang yang menyembelih dan lupa membaca basmalah, kata Imam Syafi'i, ternyata hukumnya tetap halal. Loh kok bisa? Ada 3 dalil. Yang pertama, karena ibu dan bapak, orang ini nyembelih lupa membaca basmalah, tetapi di dalam hati sudah niat sembelihan ini untuk Allah di hari raya Idul Fitri. Idul Adha. Makanya di dalam Quran surah Al-An'am ayat yang berbunyi wala ta'kulu, janganlah kamu memakan mimma apa-apa lam yudkarismahullahu alaihi, yang di dalamnya tidak dibacakan basmalah. Ayat ini itu menjelaskan kurban yang disembelih, hewan yang disembelih untuk berhala, bukan untuk Allah. Selanjutnya dalil yang kedua, ternyata kata Allah sembelihan ahlil kitab itu halal dan boleh dimakan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, dan makanlah sembelihan dari ahli kitab karena sembelihannya itu halal untuk kalian. Padahal ahlul kitab ketika nyembelih belum tentu membaca basmalah, Bapak Ibu.
Intinya, apabila ada orang muslim menyembelih di hari raya pas kurban, qadarullah lali, maka sembelihannya tetap sah. Karena tidak sengaja juga. Yang penting dia syaratnya muslim dan niatnya nyembelih memang pas hari raya Idul Kurban untuk Allah. Bisa diterima nggih? Kecuali disengaja. Itu dosa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali beberapa hadis, nanti saya sampaikan lagi. Kita lanjutkan lagi mengupas ayat tadi, hadis ini. Wasamma wa kabara, membaca bismillahi Allahu akbar. Ini benar-benar harus diingatkan. Makanya sebelum nyembelih tolong diingatkan jagale ngono lho. Iki lho Pak, jagal kertasnya dibaca sisan, ojo disir. Jangan disirkan, itu disembunyikan, dijaharkan saja. Gen cetha ngono lho. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal min Dede Wahyudin wa Ibrahim wa Ali wa Usman. Bismillahi Allahu akbar. Nih dijaharkan kan orang pada dengar semua. Biar tidak lupa gitu loh. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak ada kalimat wa wadha'a rijlahu ala sifaihima. Nabi itu ketika menyembelih ternyata meletakkan kakinya di pangkal leher hewan. Wa wadha'a artinya menahan, bukan menginjak. Ya. Kan selama ini sapinya sudah berbaring, injak di sana, ayo. Kan posisinya gini biasanya. Ini nginjak, ini nahan. Wa wadha'a ini itu artinya menahan, itu cukup ditahan dengan tujuan lehernya biar tidak gerak. Kenapa kalau gerak? Nanti membahayakan yang jagal, juga membahayakan operator pemegang kepala. Bisa diterima nggih? Bukan diinjak. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan ibadah kurban itu termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari-hari nahar, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13. Dan ketika disembelih darahnya belum nyentuh ke dalam tanah, maka pahalanya sudah naik duluan ke langit. Sebagaimana di dalam hadis, wa inna dzam la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin. Pahala kurban itu akan sampai kepada Allah qabla an yaqa 'alal ardi, sebelum darahnya nyentuh tanah. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, kita sudah tahu semua, hukum kurban itu tidak wajib tetapi sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Tapi dari sunnah muakkadah ini bisa berubah menjadi makruh untuk orang-orang yang mampu tetapi tidak mau. Utang ya ora duwe, anake ya wis mentas kabeh, Pak. Duit yo enek gitu loh. Tapi kurban eman-eman Pak Dede, lah iki. Maka orang ini mendapatkan man kana lahu sa'ah. Dia ini mampu tapi tidak mau walam yudha fala yaqrabanna musallana, maka jangan deket-deket dengan tempat sholatku. Artinya, ya Allah, kamu ini terlalu cinta terhadap dunia sampai lupa perintah aku Allah, gitu loh. Kebangetan gitu. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ketika kita menyembelih 4 hari ini, harinya ya tanggal 10, terakhir tanggal 13. Sing penting nyembelihnya habis sholat Idul Adha, jangan sebelum sholat. Kelenger itu, berarti bukan kurban. Makanya 4 hari ini dilarang berpuasa, malahan dosa bukan pahala. Ibu dan Bapak, hewan yang sah adalah 3 jenis ini. Bahimatil an'am, hewan ternak yang sah adalah kambing, semua jenis kambing lah. Kemudian sapi dan kerbau atau unta. Dan ini ingat, ini mulai bahas yang penting di sini, krusial, Pak. Jumlah hewan kurban itu 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain. Karena Nabi memberikan contoh ketika nyembelih, bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad. Wa ali Muhammad, untuk keluarganya juga. Wa min ummati Muhammad, dan untuk umatnya. Padahal yang disembelih kambingnya 1. Apa artinya? Kurban itu ibadah famili, ibadah keluarga, bukan ibadah perseorangan. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan, berkurban itu Rabbul Bait, sebenarnya cukup ayahnya saja, kemudian diniatkan untuk 1 keluarga, maka copy paste seluruh keluarga mendapatkan pahala yang sama. Tapi di masyarakat kita biasanya digilir, tahun iki bapak sesuk
ibuke. Sesukene anake. Tapi para ulama itu lebih cenderung lebih baik robul bait yang bertanggung jawab di rumah tersebut, maka diniatkan untuk satu keluarga, fa insyaallah dapat semua. Ada permasalahan di sini 3. Yang pertama, gimana Pak Dede? Bolehkah kita menyembelih untuk keluarga kita yang sudah wafat? Misalnya untuk bapak kita atau ibu kita. Dah gimana Pak? Boleh apa enggak? Ada 3 ini Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau berkurban untuk suami? Karena suaminya sudah meninggal duluan, yang berkurban istrinya atas nama suami. Boleh enggak? Krik 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 krik. Boleh. Kita jelaskan. Yang pertama, berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, selama yang berkurban ini anaknya ahlul waris, maka akan sampai. Sebagaimana di dalam qiyas, seorang sahabat yang dia ini sangat sayang kepada emaknya, ketika wafat ternyata beliau tidak ada sampingnya. Lalu beliau ini bilang apa? Ya Rasulullah, seandainya kebun ini aku sedekahkan atas nama mbokku, sampai tidak? Kata Rasulullah gimana? Naam, sampai. Maka bisa. Artinya kalau untuk bapak atau ibu, lebih baik yang berkorban siapa? Anaknya. Lah Pak Dede, kalau untuk yang meninggal kasusnya gini, ibunya bilang ke anaknya, Le, iki duit 3 juta dikorbanke ya. Oh ya. Qadarullah, pas belum hari H ibunya keburu meninggal. Kalau ini boleh, karena nazarnya seorang ibu harus ditunaikan anaknya, maka dibelikan. Nah, kasusnya yang paling susah itu ketika seorang istri pengen berkorban untuk suaminya yang sudah meninggal. Ini sulit jawabannya. Lah gimana solusinya? Karena saya belum nemu dalilnya Pak. Tetapi dikupas, lebih baik salah satu anggota keluarganya saja yang berkurban, kemudian diniatkan untuk seluruh keluarga. Maka keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah wafat akan mendapatkan pahala. Cukup anaknya wae malah sing paling penak. Jadi Allahumma taqabbal min Dede Wahyudin wa ala alihi. Maka Dede Wahyudin, kemudian bapaknya yang sudah wafat atau ibunya yang sudah wafat, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Itu lebih baik ikut kayak gitu saja. Itu lebih aman karena ada dalilnya. Kalau secara letterlek, soalnya itu sudah meninggal. Kalau masih hidup, itu boleh malahan. Seorang istri pengen bersedekah kepada suami itu boleh karena masih hidup. Tapi masalahnya suaminya sudah wafat. Yang paling bisa menolong adalah waladun solihun, anak yang soleh ketika berkurban atas nama orang tuanya atau atas nama dia, kemudian diniatkan untuk satu keluarganya. Bisa diterima sampai sini nggih? Monggo yang punya unek-unek bisa diingat-ingat, nanti ditanyakan. Nah ibu dan bapak, dan perlu diingat bahwasannya kurban itu adalah ibadah tiap tahun, bukan seumur hidup sekali kayak haji gitu loh. Karena ada beberapa masjid sepi orang sing kurban. Setelah diteliti ternyata warganya, jamaahnya memiliki keyakinan kurban yo cukup pisan gitu loh. Jadi tidak ada yang kurban lagi. Wah ini repot. Nah selanjutnya ibu dan bapak, nah ini juga di sini ada bab penting juga di sini nih. Nah ibu dan bapak, jumlah hewan kurban 1 ekor unta untuk satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Makanya fil ibil, di dalam unta, wal baqarah, dan di dalam sapi, kulla sab'ah, boleh berkumpul 7 orang. Berarti sapi dan unta maksimal itu berapa orang? 7. Di atas 7 berarti tidak boleh. Satu sapi 8 orang boleh? Tidak bisa. Kalau satu sapi 2 orang, oh boleh. Satu sapi 1 orang, sultan tenanan ya, mantep gitu. Intinya sapi dan unta maksimal 7, di bawah 7 tidak boleh. Terus kalau kurban di sekolahan gimana Pak? Oh latihan, sedekah daging nih nggih. Tapi ada kasus lain. Kalau kayak gini gimana? Ada 7 orang. Harga sapinya berapa Pak? 21 juta. Tapi yang urunan 7 orang beda-beda Pak. Nomor 1 sampai nomor 5 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 itu 3,5 dan 2 juta. Berarti kan nggak sama semuanya. Ini sah napa mboten? Sahnya pakai apa ini? Oh, saya pakai apa dulu ini? Sah napa mboten, Pak? Sah. Coba dibuka dulu, kalau nggak ada kitab internet lah sekarang gampang ya.
Kalau sulit baca kitab, internet sekarang buka. Ternyata tidak sah, Pak. Bukan? Syekh Utsaimin, kemudian Lajnah Daimah Arab Saudi, ulama di sana menjelaskan hal ini juga sama. Termasuk Tahridz Muhammadiyah juga sama mengatakan tidak sah. Hal ini itu dibahas di majalah ini nomor 17 tahun 2021. Coba kalau jenengan Mas ini buka saja nanti habis kajian urunan kurban yang tidak sama rata. Itu seret langsung keluar semua, tinggal diklik saja. Nanti dibuka. Nek ora percaya omonganku ngono lho, Pak. Saya kita jelas kese. Loh, kenapa bisa dikatakan tidak sah? Karena kurban unta dan sapi itu 1/7, berarti dibagi 7 orang sama rata. Kalau tidak sama rata, berarti bukan 1/7 per orang. Gitu dalilnya. Lah terus solusinya gimana? Solusinya yang kelebihan duit nombok yang kurang gitu. Biar semuanya sama rata. Jadi yang kurang ini nyoh jatahku kayak kowe gen pas kabeh padha ono tujuannya. Itu kayak gitu solusinya. Bisa diterima nggih? Permasalahan yang lain lagi. Sapinya 1, semua dipukul rata 3 juta semua. Berarti satu sapi berapa? 21. Nek sapi nek siji ora masalah, Pak. Coba nek sapinya 3. Berarti satu sapi 21 juta. Tapi satu sapi dan satu sapi yang lainnya badannya sama apa beda? Nah, iki enek sing lemu, enek sing nek musyawarah mufakat ridho tidak masalah. Kayak barusan saya ngisi di Masjid Tegalrejo Al Hidayah nih. Kalau di sana modelnya gini. Di sana yang disembelih paling sapinya 2 katanya. Modelnya gini, pokoknya podo KB 3 juta. Perkara sapinya besar atau kecil, kami ini ridho semua. Ngomongnya ridho semua. Tapi ini di perumahan di kota kan pasti jadi masalah, Pak. Loh, podo-podo 3 juta kok sapiku cilik, Pak. Nah. Oh. Nggak tahu. Nah, kan jadi hatinya jadi kotor ya, Pak. Jadi iri hati, jadi merasa tidak adil iki. Wah, wah kan jadi waduh kok piye, Pak. Karena tiap iman orang itu kan beda-beda ya. Ada yang imannya wis kuat, wis karepe, wis pokoknya aku nyoh kurban 3 juta, sapi apa wae terserah. Itu jos. Tapi sing ngangil lho, Pak, sing wah, ini sing repot ini. Nah, direwai urunan. Makanya boleh kalau kayak gitu merasa kurang sreg dimusyawarahkan ya silakan. Per sapi aja. Monggo yang pengen rodo gede yo nambah jangan 3 juta, 3,5 itu grade A sapi super. Dan seperti ini misalnya. Lah Pak Dede ini misalnya sapi ini kebeli, tapi duitnya turah 2 juta. Misal mau dimasukkan ke sini, monggo atas kesepakatan musyawarah panitia dan diomongkan kepada sahibul kurban. Ini menjadi pahala sedekah seperti itu. Bisa diterima? Nah, boleh ditanyakan nanti kalau ada sedikit gesekan di hati ya. Selanjutnya ada hadis, Pak Dede katanya orang berkurban besok melewati jembatan Shiratal Mustaqim naik hewan kurbannya. Nek 1 sapi untuk 7 orang umpek-umpekan Pak Dede. Kok jiglok ning jembatan piye gitu loh ya. Memang hadisnya kan kayak gini. Jadi istafrihu bahagiakanlah dohayakum hewan kurbanmu. Fa innaha karena hewan kurban tersebut matoyakum akan menjadi kendaraan panjenengan ala sirat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, 7 orang berarti kan umpek-umpekan Mbak mesake. Lah sapi ini sapi Bali deh, cilik kan repot gitulah. Makanya Imam Ibnul Hajar Asqalani menjelaskan makna hadis ini, barang siapa orang yang suka berkurban ketika masih hidup di alam dunia, besok kalau wafat kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim, oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran, Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya, Ibu dan Bapak, hewan yang kita sembelih itu ada syaratnya, tidak boleh sembarangan. Yang pertama adalah la tadbahu illa musinnah. Janganlah menyembelih hewan kurban illa musinnah kecuali yang sudah cukup usianya. Kita sudah tahu semua, saya agak cepat bagian bab ini. Yaitu kalau kambing yo 1 tahun, kalau sapi yo 2 tahun, kalau unta yo 5 tahun. Karena tidak ada akte kelahiran,
Maka ngelihatnya pakai giginya. Kalau giginya sudah gede-gede seperti ini, tandanya sudah sah. Makanya kita tidak boleh terpesona oleh badan sapi. Badannya gede, ginuk-ginuk, kimplah-kimplah. Menurut zahir wis mantep iki. Ternyata ketika dibuka giginya cilik-cilik kabeh. Belum poel kan jadi masalah. Giginya belum ada yang copot. Menandakan ini belum 2 tahun. Kemudian juga badannya kecil, tapi pas dibuka mulutnya ibu dan bapak, ternyata Masya Allah ini sudah sah karena sudah poel semua. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, karena para peternak sekarang kan sudah modern, memberikan makanan kepada sapi dengan fermentasi pakan seperti ampas tahu. Jadi sapinya itu zaman sekarang terlalu dimanja ya, koyo bayi gitu loh Pak, mame sing mbok-mbok koyo bubur gitu loh. Sehingga sudah 2 tahun giginya belum poel. Pak, monggo dipun rapi nggih. Sambil nyantai mawon, insyaallah sebentar lagi selesai itu ya. Monggo. Nah, Ibu dan Bapak, gara-gara makanannya yang empuk-empuk kayak gini sehingga sapinya sudah 2 tahun giginya belum poel. Ada yang dipaksa dengan dicabut dengan tang. Nah, termasuk seperti itulah Bapak Ibu. Nih, kambing juga sama. Nah Ibu dan Bapak, intinya hewan kurban yang paling baik itu nek jenengan lihat kemudian kagum, itu hewan kurban terbaik. Wis nyenengke. Tapi regone biasane larang. Nah, masalah regone itu loh Pak Dede, nyenengke yo nyenengke ngono lho ya. Ranking pertama kurban terbaik adalah 1 onta untuk 1 orang. Ranking 2 1 sapi untuk 1 orang. Ranking 3 1 kambing untuk 1 orang. Makanya para habaib itu kadang-kala itu nyembelihnya kambing Pak. Tapi kambingnya yang 1 kambing itu 15 juta gitu loh. Sing gede-gede tewake yo. Teman saya itu Ustaz Ali Sadafi kalau di Jakarta itu nyembelih kambingnya habib itu gede-gede itu loh. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, ranking 4 adalah 1/7 unta dan yang terakhir 1/7 sapi. Artinya berkurban 1 kambing untuk 1 orang itu lebih afdal daripada ikut 1/7 sapi. Tapi kalau sapi dagingnya banyak, maslahatul lil umat lebih banyak. Makanya kadang-kala mengarahkan ke sapi. Selain sudah cukup umur, 4 cacat ini pokoknya tidak boleh. Yang pertama al-aura'u al-bayin auraha, hewan kurban yang buta matanya ini tidak sah. Pokoknya disenteri dulu. Kalau katarak ada yang putih-putih tidak sah. Al-arja yang pincang kakinya tidak sah. Kalau pincang atau patahnya di masjid gara-gara turun loncat dari truk atau pas dituntun ngamuk sithik sikile mlebu selokan ceklek karena kejadiannya di masjid pas mau disembelih, maka hukumnya tetap sah walaupun pincang karena pincangnya tidak sengaja. Termasuk yang kurus kering wal kasiroh ini jangan. Dan yang terakhir wal maridoh yang sakit. Kok ibu sing rame tuh yo ya. Apalagi kemarin kan ada PMK nggih, penyakit mulut dan kuku. Nangis lah Pak, motor siji anyar ya. Mulutnya yo berdarah, yo ininya juga berdarah. Makanya Kementerian Pertanian memberikan kriteria hewan yang sah adalah pertama yang makannya itu yang semegoh. Kemudian kalau sapi yang hidungnya ini bersih dan lembab, sehat. Jangan beli yang gudiken, jangan beli yang berengen, apalagi keluar darah di anusnya ya. Apa ketedun nggih Pak ya? Ini khusus sapi-sapi betina nggih. Nah, wah, broyokan ya Pak ya? Khusus sapi betina toh nggih? Nggih, mesake Pak. Makanya sapi yang kita jual kalau bisa diperiksa dulu oleh mantri, terus mengantongi surat SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, biar lebih jos dan aman. Dan hindari sapi ini juga, ini sapi memang sah, tapi makruh atau hewan kurban ini yaitu sah tapi kurang disukai. Ini dalilnya. Contohnya tidak ada buntutnya Pak. Ini sah tapi makruh karena ada kurangnya, ada cacatnya, atau yang tidak ada tanduknya. Sah Pak, tidak masalah sebenarnya. Tapi diusahakan nyari yang ada tanduknya walaupun raketang cilik gitu ya. Atau yang tanduknya patah juga lebih baik dihindari.
Dan sanglir juga sama. Karena sanglir ini ada dua pendapat, ada yang mengharamkan karena memasukkan sanglir ini termasuk wal maridhah, hewan yang sakit. Ulama kedua memakruhkan karena sanglir ini termasuk cacat ringan alasannya, karena tidak mengurangi kualitas keseluruhan. Dan ketika berkurban atau akikoh, dukronan kunna aminatan, jantan atau betina, sah tidak masalah dengan syarat apa? Majir, sudah tidak produktif, menopause gitulah ya. Kemudian kalau disembelih enek anaknya itu yo halal kulluhu in syi'tum, silahkan makan kedua-duanya. Fa inna zakatuhu zakatu ummi, karena bocilnya ini mati ikut sembelihan dari simboknya. Tinggal jenengan kolu nopo mboten. Nah, ini Cek dilek langsung ra apa-apa. Ini waktu saya nyembelih daerah Colomadu kan, di sana itu 1 jam praktek dulu. Setelah 1 jam praktek masuk ke masjid 2 jam baru teori. Nah, ketika saya nyembelih pas dibelek jadi anak-anak ini loh, Pak. Nah, ini sebenarnya yo halal, tapi jangan kolon apa mboten gitu loh. Nah, empuk ya. Kemudian khosisain atau hewan yang dikebiri tetap sah. Dan terakhir, setelah hewannya cukup usianya, 4 cacat tadi tidak ada, pokoknya kalau beli hewan ya dari uang yang halal. Karena saya ngisi daerah Plesungan, di sana banyak orang yang jual khinzir. Dan ketika kurban pakai uang hasil penjualan khinzir. Padahal dalam riwayat Muslim, wala sodaqotun min ghulu, sedekah atau kurban dari harta yang kurang jelas kehalalannya maka sulit diterima oleh Allah. Pak Sofin tanya kayak gini, Dokter Sofin, Pak Dede nyun ngapunten, sapi kan 7 orang nih, yang nomor 1 sampai nomor 6 itu duitnya halal kabeh. Terus yang nomor 7 itu duitnya haram lah. Piye iki nasib yang nomor 6 sampai nomor 1? Yang mereka akan mendapatkan amal sesuai dengan niatnya dan perbuatannya. Jangan khawatir gitu loh. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau berhutang boleh, tapi dengan satu syarat, jenengan yakin bisa bayar. Kalau ndak yakin, berarti ndak usah gitu ya. Nah, kenapa repot mentok Pak Dede mau kurban? Karena yang akan sampai terbang kepada Allah luhumuha, bukan dagingnya, wala dimauha, bukan darahnya, takwa minkum, tapi ketakwaan kita. Proses inilah. Nah, Ibu dan Bapak nyun ngapunten, besok kalau yang sudah mau niat berkurban masuk tanggal 1 Zulhijjah, stop memotong kuku dan bulu, biarkanlah anggota tubuh ini menjadi saksi bahwasannya tahun ini saya berkurban. Khusus sahibul kurban saja. Jadi istrinya dan anaknya dipotong saja, tidak apa-apa. Bulunya maksudnya ya. Kok horor dipotong aja gitu ya. Nah, pembagian daging ini penting Bapak Ibu. Wolak-walik takok kayak gitu loh. Kulu makanlah. Jadi konsep sepertiga itu berasal dari hadis ini. Kulu makanlah berarti sepertiga pertama untuk sahibul kurban. Wadakhiru simpanlah berarti sepertiga bisa dihadiahkan. Kemudian watasodaku, dan kemudian sedekahkanlah sepertiga selanjutnya disedekahkan. Dan ini harus, untuk kurban itu harus dijelaskan di awal rapat. Ibu yang kurban di sini nanti dapat jatah dagingnya 2 kilo plus tulang dan jeroan. Misalnya gitu loh, dijelaskan di awal intinya. Biar nanti orang jaluk nih, yo rapopo tapi yo piye ngono gitu loh. Nah, termasuk di sini ada kalimat wadakhiru, simpanlah. Berdasarkan dalil ini, maka boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari itu boleh, Pak. Ada juga pasti di sini sampai sekarang jet turah ning kulkas. Ayo. Sama, Pak. Tulangnya jet turah urung tak soto itu ya. Ada yang sampai sekarang itu jet enek gitu loh ya, Robi gitu ya. Tapi boleh-boleh saja, tapi yuk banget ya, dikasihkan saja gitu loh ke saudaranya gitu loh ya. Nah, Ibu dan Bapak, jadi penting ini, konsep ini itu bukan hukum harga mati, tapi intinya apa yang diberikan ke orang lain dengan apa yang dimakan harus lebih banyak yang diberikan ke orang lain gitu loh. Intinya gitu pembagian itu. Selanjutnya urusan kulit iki, ya Allah, bolak-balik loh Pak. Tiap takmir beda-beda kok kepalanya Pak.
Yang penting kulit ini manba'a jilda udhiyah jangan dijual, karena kalau dijual fala udhiyatalahu, tidak ada pahala korban. Yang tidak boleh menjual siapa? Sohibul kurban ring 1. Berarti kalau mau dijual yang menjual harus ring 2 yang menerima si kulit ini. Lah sekarang panitia itu wakil kurban apa bukan? Kebanyakan nih Ustadz ditanya, Ustadz Fahrudin gitu, Ustadz itu sohibul panitia itu wakil kurban bukan? Ya tutu toh dede kono ya. Lah nek wakil kurban wong teko kae lho, iki kurban-kurbane teko kabeh, mosok diwakili ngono lho. Ini orangnya yang berkurban ada semua. Berarti panitia katanya bukan wakil kurban. Koordinator lapangan. Jadi yang membantu sohibul kurban. Karena sohibul kurban nek ngurusi dhewe ya ora iso ngono lho. Jadi njaluk tolong panitia. Intinya kalau kepepet harus dijual, yang ngejual ring 2, dan uangnya para ulama lebih sepakat menganjurkan diinfakkan, disedekahkan kepada orang fakir, miskin atau orang yang kurang mampu. Monggo. Tapi aku lebih senang di kropoki terus wah enek ada yang seksi rempong gelem aku nanti diirisi ya monggo terserah. Si penting jangan kepentingan pribadi itu loh. Monggo nggak tumbas rokok, waduh, nggak bensin, waduh. Operasional itu nanti diambil dari pengumpulan kurban saja. Bapak Ibu, pengumpulan kurban di sini 3.200.000. Sebenarnya 3.100.000-nya itu buat kurban, yang 100-nya itu buat operasionalnya gitu. Termasuk urusan kepala dan kaki yo sama lah Pak. Makanya ada yang sering nanya, nyun ngapunten Pak Dede, saya itu istrinya marbot masjid. Kadangkala ibu-ibu itu selesai acara, ini loh sing duwe masjid, aku njaluk tulangnya oleh apa ora? Aku tuh bingung Pak Dede ngolehke apa ora, lah aku iki sapa ngono lho. Makanya kalau mau minta kaki atau kepala, ya ngomong dulu sama ketua panitia, karena yang mendapatkan amanah dari sohibul kurban gitu biasanya. Betul Pak? Betul Pak? Karena bingung gitu loh. Makanya saya bilang ke ibu ini, nyun ngapunten Bu, kalau ada yang minta langsung arahkan saja. Nyun ngapunten, saya bukan panitia inti, monggo ke panitia inti mawon, ada Pak Kepala, Pak Sekretaris itu bendaranya gitu. Nah, termasuk nyun ngapunten nggih, panitia nek dapat jatah yo jangan banyak-banyak nggih Pak. Jo serakah lah. Terus gimana maksudnya Pak Dede? Kalau panitia mendapatkan kresek tambahan, jangan bilang ini adalah upah. Monggo buat panitia ditambahi 2 kresek sebagai upah lelahnya, itu hukumnya haram karena daging kurban itu tidak boleh dijadikan upah. Lalu hukumnya gimana? Hadiah, kan ada 3 bagian tadi, ada hadiah, ada disedekahkan. Monggo kalimatnya pilih pakai yang mana? Ini hadiah buat panitia atau sedekah buat panitia, tambahan dari sohibul kurban 2 plastik misalnya, seperti itu. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, masih kuat 5 menit lagi? Aduh, ini udah 41 menit ternyata ya. Nah selanjutnya Ibu, nah ngasih kepada orang non muslim, ternyata setelah saya kupas lagi lebih dalam, ini benar-benar diwanti-wanti. Pokoknya orang muslim dulu yang harus dapat, sedapat-dapatnya, baru kalau ada dikasihkan yang non muslim. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, kalau masak untuk panitia boleh dengan syarat harus izin dulu. Nek nyolong gimana Pak? Orang dibagi ke jika dewe-dewe soalnya Pak. Saya ngisi kemarin malam di Bulu Pak. Tradisinya gitu, orang dibagi jika dewe-dewe Pak. Apalagi emak-emak nggawa anaknya nggawa plastik barang, irisi leboke plastik, lego mulih le. Aduh. Hati-hati. Kalau kita dikasih kambing atau sapi dari orang non muslim, diterima saja, itu hukumnya hadiah. Tapi benar-benar ini ngasih itu tidak ada udang di balik batu. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, ini penting nih slide ini. Saya baru mendalami ternyata penting. Ketika Nabi selesai sholat Idul Adha, kemudian nyembelih dan pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, Nabi ini akala min kabidi udhiyah, memakan hati kurbannya beliau itu menjadi sunnah. Berarti sohibul kurban harus mendapatkan hati atau jatah daging dari sapinya Pak. Jangan sampai jenengan ngasih jatah ke sohibul kurban, jatah sapi, daging, hati dari sapi yang lain. Oh bener kan? Nah, orang ruwet Pak, kita gunakan anak muda.
Jadi ketika sapi nomor 1 setelah dirubuhkan, disembelih, dikuliti, dikeluarkan jeruannya, hatinya langsung diambil, masukkan kresek, loreng-loreng apa yang putih, tulisi hati sapi nomor 1. Leh, tak tugasi quesing kelompoknya hati-hati. Nah, sini. Kemudian sempilnya setpo tulisi sempil kaki sapi nomor 1. Kamu juga tugasnya nanti sohibul kurbannya diberikan hati dan daging dari sapinya. Karena dalilnya kayak gini, idza roja'a, ketika Nabi pulang sampai rumah, akala min kabidi udhiyah, dia memakan hati dari kurbannya. Berarti kan harus jatah dirinya. Nek hatinya kurban yang lain kan, wah ini kurbannya sopo. Ada masalah lagi, Pak Dede, nek jatah sapiku hatine enek cacingnya piye? Berarti Anda belum beruntung. Berarti belum rezeki. Lah kalau dikasih dari hati sapi yang lain gimana? Ya enggak apa-apa, berarti sedekah dari yang lain gitulah. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya yo jangan inilah, maksudnya kenceng-kenceng banget gitu loh ya. Santai gitu loh ya. Dan yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo setelah ini kita sesi tanya jawab. Bagi yang ingin berkurban tapi belum akikoh, saran saya yo kurban sajalah. Karena di masyarakat memiliki prinsip ada sebagian kayak gini, syarat sah kurban itu harus akikoh. Kalau belum akikoh kamu kurban, kurbanmu tidak sah gitu biasanya. Padahal akikoh dan kurban ibadah yang tidak ada hubungannya. Kalau wudhu sama sholat itu ada hubungannya, karena syarat sahnya sholat adalah wudhu. Kalau di dalam kitab fikih tidak ada syarat sah kurban itu harus akikoh, karena yang tanggung jawab beda. Kalau akikoh dzalika alal abu, itu tanggung jawabnya bapak itu bapak, makanya bangga banget itu ya. Kalau kurban itu tanggung jawabnya pribadi masing-masing. Makanya ada kabar baik dari Imam Ahmad dan Hasan Al Basri, beliau memberikan sebuah fatwa, idadzahu an ghulam, barang siapa yang dia ini sudah berkurban, faqad azat anhu minal akikoh, maka kurban ini sudah menghapuskan akikoh yang belum ditunaikan. Alhamdulillah. Sampun Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Ada sedikit tambahan-tambahan pengembangan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo Ibu dan Bapak sudah jam monggo Prof. Tanya yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau kita baca di Quran surat Al-Hajj nomor 22 ayat yang 36 itu ungkap betul. Yang kedua tadi kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 5 terkait dengan dihalalkan penyembelihan oleh ahli kitab. Nah kalau itu kita teruskan sedikit, itu juga dihalalkan menikahi ahli kitab. Wah, itu bab nikah ini. Terus kalau kita hubungkan dengan Quran surat Mumtahanah surat 60 ayatnya 10, di mana di sana diharamkan nikah dengan musyrikin. Nah, itu gimana Pak? Wah, luar biasa Pak, ini makin malam kok pertanyaannya makin sulit ya. Yang pertama, wanhar. Jadi nahar itu adalah pangkal dari leher. Jadi fasolli li rabbika wanhar. Nah, jadi nahar itu artinya adalah pangkal leher. Makanya nahar itu penyembelihan yang berlaku untuk unta. Sedangkan selain unta disebut dabh, yaitu memotong di selain bagian pangkal lehernya. Nah, jadi di sini dalam Quran surah Al-Kautsar juga itu disebutkan dengan kalimat wanhar. Nahar itu artinya pangkal lehernya unta. Jadi seperti itu. Nah, kalau sembelihan itu dabhan, itu bukan di pangkal. Intinya Bapak dan Ibu yang hadir itu hanya penjemputan di dalam Al-Quran. Jadi tetap berkurban. Nahar dan dabha itu cuman tata letaknya yang berbeda, disesuaikan dengan kurbannya. Karena kalau Nabi itu nyembelih unta itu berdiri Pak. Kalau unta ditidurkan itu susah. Itu susah kan, ngadeg gitu loh. Saya pernah sampaikan video kan cara nyembelih unta. Unta itu ketika disembelih Ibu dan Bapak yang hadir, jadi posisi kakinya harus diikat satu. Biar nanti setelah disembelih itu gampang ambruknya. Nah, jadi biar lebih mudah, dan nyembelih unta itu bukan disayat.
tetapi ditusuk. Nahar ini tuh ditusuk Bapak Ibu, ditusuk bagian sininya, nanti darahnya akan keluar semua. Nah ini contoh penyembelihan unta yang diselenggarakan di Timur Tengah ini. Set. Nah, unta itu nahar itu artinya pangkal leher. Memang itu harus ditusuk, Pak. Nah, seperti itu. Jadi memang berdiri, kalau khusus unta itu berdiri. Nahar itu memang di pangkal lehernya. Kalau dirobohkan, karena unta itu sulit. Nah, dabhun itu yaitu selain di pangkal unta, malahan di pangkal. Nahar itu di pangkal leher, dabhun itu di ujung leher, di dekat kolom menjingnya. Jadi penjelasannya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya, bagaimana penyembelihan dari ahlul kitab nih? Nah, bahwasannya dalam ahlul kitab ini dijelaskan boleh memakan sembelihan dari ahlul kitab. Lah terus kalau menikah dengan ahlul kitab bagaimana? Lah ini sering terjadi perdebatan. Padahal di dalam ayat lain dijelaskan, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikin kecuali mereka beriman kepada Allah. Musyrikin dan ahlul kitab, kalau kita teliti lebih dalam, ahlul kitab ini adalah orang-orang yang masih mempercayai yaitu kitab-kitab yang diturunkan terlebih dahulu, yang masih otentik, gitu kan alurnya. Akan tetapi sebagian ahli-ahli mengatakan kitab-kitab dulu seiring berjalannya waktu mengalami perubahan, sehingga ahlul kitab yang ada pada zaman sekarang diragukan tentang keimanannya karena ajarannya sudah banyak yang berubah di dalamnya. Makanya di era zaman sekarang ya jangan repot-repot nyari yang ahlul kitab, muslimah yang cantik-cantik aja banyak gitu. Tapi kalau mau dijadikan pembahasan tidak masalah. Jadi seperti itu Bapak, jawabannya adalah ketika ahlul kitab ini yang masih benar-benar memegang agama yang hanif. Tapi di era zaman sekarang sulit ditemukan karena ajarannya sudah banyak yang berubah. Seperti itu Bapak, nyun ngapunten kalau kurang puas nih. Nah, selanjutnya itu ya Pak tadi. Dua itu saja nggih. Oh, sampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bapak Ibu ada lagi? Sudah mulai ngantuk. Oh, monggo nggih. Langsung aja. Tadi umur Kambing itu 1 tahun. 1 1 tahun. Nggih. Tapi ternyata kambing dengan itu Ada 6 bulan. Belum puas. Heeh. Nah, ternyata dari pedagang itu Heeh. apa namanya? Belantik. Copot itu Oh. gimana itu? Nah, Itu yang satu, yang muda, yang kedua. nggih. Tadi diterangkan anak sapi yang di dalam pun sapi Oh. itu dimakan. Oh. Nah selama ini yang kita ketahui Oh. itu ada sapi jantan belum pernah Betina. betina itu dikurban itu gimana? Nggih. Nah, jadi Ibu dan Bapak, kalau dipaksa, maka kita sebagai nyun ngapunten pembeli ya sah-sah saja. Kalau dipaksa dicabut, berarti yang mendapatkan dosa adalah yang jualnya itu. Kalau kita mau percaya saja, jenengan bilang ke saya katanya sudah setahun. Saya yang pegang omongan jenengan. Omongan jenengan ini dunia akhirat loh ya. Ini gue kurban barang loh ya. Yang penting saya sudah berusaha, saya nyari jenengan terkenal di kampung sini orang yang jujur, yang amanah. Makanya saya beli ke panjenengan. Perkara jenengan berbuat licik, sopo sing nandur yo bakal ngondo. Betul Pak? Sulit kayak gitu ya Pak? Sulit Pak. Harusnya bismillah ano. Yang kedua, lah bener. Di sini jantan semua Pak Dede, ra enek sing betina. Nek misalnya kejadian, sekolahan saya dulu SDIT Almanan Pak. Ternyata 7 orang danane kurang. Nyampe di tempat sapi, iki regane ra nyandak. Sing nyandak sing wedok. Ya wis ini saja gitu loh. Kadang-kala gitu. Jadi duitnya ngepres banget. Makanya monggo sebelum bikin reng-reng harga, survei pasar dulu. Makanya Bapak Ibu, teman saya Pak Joko daerah Baturan Masjid Al Furqon itu yo pesennya udah 1 tahun. Jadi sebelum itu udah ini pokoknya saya punya dana wah, beres lah. Itu urusan teknik di lapangan gitu. Sebenarnya juga hati-hati Bapak Ibu bagi para panitia sing golek sapi atau wedhus.
Biasanya kalau nggak kong kali kong jujur ya hati-hati lo ya. Urusan duit itu kadang-kadang suka melalaikan gitu lah ya. Nah, ngakune kesapinya padahal bayarnya 20 juta. Jenengan bilang ke jamaah 22 juta. Jenengan sini lepin loh. Intinya nyari duit gitu lah. Hati-hati nggih. Pokoknya jangan terlalu gila harta lah ya Bapak Ibu. Sampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu yang hadir sehat selalu nggih, istiqomah nggih. Semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang barokah. Ibu dan Bapak, saya akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.